Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Positif Podcast Sore Inspiratif. Positif Podcast Sore Inspiratif. Halo semuanya, kembali lagi nih sama aku. Tapi kayaknya kita belum kenalan nih, ya kan? Kenalin dulu, aku Andia Pramesti as MC. Kita kedatangan dua teman-teman kita nih dari tim CSR dan juga AT. Perkenalkan diri dulu, Kak. Aku Haris Setiawan dari divisi CSR. Agus Sultan Ihsanul Ghifari dari divisi AT. Oke, kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Apa sih itu CSR? CSR dulu ya. CSR dulu. Jadi CSR itu adalah Community Social Responsibility. Mungkin teman-teman semua udah tahu CSR itu adalah corporate. Cuman kalau di Sekolah Fitra itu adalah karena basis kita adalah community gitu. Nah, CSR dari Sekolah Fitra itu adalah sebuah komitmen dari Sekolah Fitra untuk membantu masyarakat untuk mensejahterakan dan membantu dalam hal edukasi gitu. Oke, sedangkan AT atau Applied Technology itu apa tuh, Kak? Itu suatu divisi dari Sekolah Fitra yang bermain di teknologi untuk membantu masyarakat. Mungkin seperti itu. Lanjut kali ya teman-teman. Apa aja sih program kegiatan yang pernah ada dan sedang kalian atau divisi AT dan CSR ini lakuin? Nah, kalau di CSR itu kita ada dua. Yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat dengan pembuatan tepung ubi gitu. Iya. Sama EduFarm. Nah, kalau ini pemberdayaan masyarakat melalui tepung ubi itu kita adalah ubi sari gitu. Sebenarnya ubi sari seperti ini. Oh iya, ini produk jadinya gitu teman-teman. Dari Iya, program CSR. Kalau divisi AT sendiri? Kalau AT sih mengerjakan kami untuk dalam proyek ini kami juga collab bersama CSR ya. Iya. Oh iya. Dari EduFarm dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah di sini kan kalau yang UBI mungkin kalau CSR mengerjakan kepada masyarakatnya, kami mengerjakan sistem kinerjanya. Oh Seperti iya. itu. Oke. Kenapa sih kalian milih program tersebut? Kalau dari CSR kan karena kita tuh awal tuh kan harus social mapping gitu ya. Di daerah Bojong Sari gitu, Sekolah Fitra kan di Bojong Sari. Nah di sini kalau dari Ubi Sari ini itu karena potensi desa pas kita social mapping tuh potensi desanya adalah ubi. Gitu. Ubi ya Kak, yang banyak ya? Ya yang banyak di desa ini tuh ubi. Nah kalau dari maka dari itu kita tuh menerapkan apa ya edit value lah terhadap ubi untuk meningkatkan nilai jual. Nilai jual si ubi tersebut si ubi. gitu ya. Nah kalau EduFarm itu kita untuk memberikan layanan edukasi kepada masyarakat di desa ini dengan metode pertanian yang berbeda nih di desa ini kan. Di sini kan tradisional lah. Iya. Nah, yang diajarkan untuk lebih istilahnya lebih mempermudah mereka juga. Iya, ada itu menggunakan metode hidroponik, aquaponik sama hugelkultur gitu. Oke. Sasaran program yang dibuat ini untuk siapa aja sih, BTW? Kalau sasaran program ini ya untuk masyarakat. Pasti masyarakat ya. Lebih tepatnya karena kan seperti tadi juga edukasi untuk masyarakat juga kan untuk EduFarm ini. Mungkin bagaimana? Oke, kalau yang tepung ini sih kita lebih ke keluarga gitu. Karena target kita tuh 31 keluarga lah di desa Bojong Sari. Nah, kalau EduFarm ini sih seluruh kalangan lah ya. Tapi yang diutamakan tuh yang muda-mudanya karena outputnya nanti akan menciptakan petani muda gitu. Oh, oke. Baik. Apa saja sih kira-kira manfaat dari program kalian ini? Nah, kalau ya dari CSR ya gitu ya. Kalau dari pembuatan tepung yang udah jelas kita menambah nilai ekonomi, menambah nilai sosial gitu ya. Dan kalau dari EduFarm itu kan memberikan edukasi ya. Karena nantinya mungkin akan menciptakan petani muda yang akan menyadarkan akan ketahanan pangan gitu di desa ini gitu. Jadi desanya bisa lebih berkembang gitu kali ya. Terus siapa aja sih yang bertanggung jawab dalam tiap programnya? Kalau Apakah dari Kak Haryo dan Kak Sultan sendiri? Kalau AT dari kami sih ada kan dalam pembuatan ubi itu kami ada beberapa proses. Di sini AT memegang di bagian untuk pengeringan.
Nah, pengeringan ini kami tuh ada membagi juga membuat sebuah mesin untuk mengeringkan agar mampu lebih cepat mengeringkan ubi tersebut. Nah, dalam ubi tersebut pun kami juga membagi beberapa step dari konstruksi, kemudian ada desain dan juga penerapan teknologinya. Nah, di sini teknologinya berbasis ya source code dan lain-lain. Di sini mungkin saya sebagai konstruksi, kemudian ada Laila sebagai desain, kemudian yang ketiga Tifa sebagai pemegang source code. Mungkin seperti itu. Untuk pembagiannya Nah, CSR kalau dari CSR itu kan ada dua program nih. Heeh. Nah, kalau untuk Edufarm itu 3 orang, Untuk ubi berani. enggak, untuk pemberdayaan masyarakat pemberdayaan yang Oh iya, Tepung ini pemberdayaan tuh masyarakat. ada 4 orang gitu. Jadi 3 orang misalkan Edufarm itu ada yang megang aquaponik, hidroponik, sama horticulture. Nah, kalau yang pembuatan tepung ubi ya ada bagian-bagian lagi lah banyak. Banyak banget ya. Terlalu Tidak bisa panjang. satu-satu. Iya benar banget sih. Banyak banget. Ya, kira-kira apa aja sih masalah yang dihadapi selama kegiatan ini? Nah, mungkin Permasalahan ya. permasalahannya? Mungkin kami kurangnya seorang yang profesional untuk membantu kami dalam pengurusan mesin ini, perakitan dan pembuatan mesin ini. Dan juga keterbatasan dana yang kami dapat mungkin dari program ini dan juga mungkin waktu sih kalau kami. Ya kalau Gimana kalau Japsi? CSR kan paling yang di pemberdayaan masyarakat pembuatan tepung ubi ini nih. Nah, itu paling karena niatnya kan kita pakai mesinnya gitu ya. Pakai mesin. Nah, mesinnya sebenarnya udah jadi, udah sesuai dengan proposal gitu. Cuman kurang dengan Mungkin, cuaca gitu ya. Iya, dengan cuaca yang sekarang kan lagi sedang Iya. bulan Desember jadi musim hujan, jadi Musim-musimnya ya, kurang optimal sedang untuk musim. menggunakan solar. Solar dryer itu mesinnya kan solar dryer. Jadi Oke. kendalanya di pembuatan. Kendalanya mungkin Iya. pembuatan itu. Baik, bagaimana sih cara mengatasi masalah itu tuh BTW? Aduh agak susah ya, tapi kalau masalah cuaca terus Ya. dari yang udah disebutin tadi kayak gimana Kalau gitu. ini sih rata-rata kan kalau mesin mah udah jadi ya. Paling kok permasalahan kan permasalahan alam, makanya kami sih sedikit memikirkan untuk bagaimana caranya supaya alat ini bisa berguna di kala cuaca hujan. Iya. Mungkin itu sedang kami proses lah Iya. untuk pembuatannya. Nah, Mungkin kalau seperti itu deh. Iya, kalau pas pembuatan tepung itu kita diatur sedemikian rupa di manajemen waktu sama manajemen produksi gitu, karena kan kita biasanya di siang langsung hujan gitu ya. Jadi Iya. kita bisa jemur Iya tuh di banget. pagi doang. Iya. Akhirnya Sampai kita jam 12. batasin pas di produksinya. Jadi sehari cuma berapa kilo agar nanti Biar nggak nggak busuk lah iya gitu. benar Jadi Iya, sih lebih kita optimal lah. ngatasin masalahnya dari itu sih, manajemen waktu, manajemen produksinya. produksi Nah. jadi di manage gitu ya kan. Iya. Oke, kira-kira keseruan apa sih yang pernah kalian rasain nih selama kegiatan berlangsung? Mungkin seruan ya, terutama mungkin dari mungkin kayak pas kita ketika menjemur ubi tiba-tiba hujan kita semua Aduh, kameramen susah ya. pada ngambil tutupin kan, karena kan itu kebersamaan kita sih, untuk keceriaan di sana juga pekerjaan dalam berbagai hal lah dalam proyek ini gitu. Iya, Bu. Kalau dari saya sih ya, kalau keseruan tuh lebih banyak di luar kegiatannya gitu. Mungkin kalau dari dalam kegiatannya ketika berhubungan langsung dengan masyarakat gitu, berhubungan langsung dengan ibu-ibu, terus pas Edufarm tuh ada kayak kita memberikan edukasi ke anak-anak, itu kan udah pasti lucu sekali gitu ya kalau di acara Seru anak-anak gitu ya. Iya benar seru banget. banget gitu. Paling itu sih. Oke, kesan yang kalian terima selama berkontribusi dalam kegiatan ini apa sih? Atau dulu deh. Saya kira nih, mungkin kesannya saya dapat pengalaman baru membuat sebuah mesin lah. Karena kan saya juga baru dalam membuat hal ini gitu. Dan juga teman-teman saya yang lain pun juga sama, baru banget lah. Saya membuat yang belum pernah kita membuat sebuah mesin yang benar-benar proper untuk penggunaan benar-benar dipakai gitu. Dan juga masuk referensi-referensi baru lah, jadi lebih sering membaca begitu sih. Pengalaman sama work team. Ya kalau dari saya sih apa ya? Mungkin lebih ke ini kayak misalkan urusan birokrasi gitu, akhirnya saya tahu mengetahui gitu kayak akhirnya berhubungan langsung dengan masyarakat gitu. Itu menyenangkan gitu. Berkesan banget. Berkesan banget dengan masyarakat gitu. Iya sih. Terakhir nih, 3 kata yang menggambarkan kegiatan di PKBM Sekolah Fitrah. Oke. Masuk kamu lah. Siapa dulu? Kamu dulu. Apa ya? Apa? 3 kata aja sih. 3 kata. 3 kata kita berdua atau Satu-satu. Jadi 6. Mungkin kalau berkegiatan di sini gitu Iya. ya. Di Sekolah Fitrahnya nih.
mungkin apa ya, memorable gitu. Mhm. Terus friendship gitu, sama Oke. satu lagi ya, Iya. valuable lah ada di sini Wih. tuh. Asik, Ada di- valuable guys. Ada di sekolah Fitra. Untuk Ate sendiri, Mungkin kalau berdasarkan apa yang kami kerjakan mungkin kali heboh, meledak, sama pokoknya hebat lah. hebat banget guys. Kenapa meledak coba? Kenapa meledak? Wah, pokoknya Explosion. explosion itu dalam proses tuh harus Karena ada. pembuatan mesin bukan? Iya sih, itu sih salah satunya. Tapi mesinnya nggak meledak dong kak. Meledak. Meledak beneran. Meledak cuma dia Aduh. maklum namanya kan kita uji coba. Uji coba ya, nggak ada yang salah sih. Kira kan berhasil. Tapi akhirnya berhasil kan. Iya bagus. Alhamdulillah ya. Itu tadi sih guys penjelasan dari CSR dan tim AT. Untuk Kak Haryo dan Kak Sultan ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup? Oke, mungkin ini ya, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah hasil dari program CSR, yaitu Ubi Sari. Nah, teman-teman semua nih di sini, kalian bisa menemukan Ubi Sari ini gitu, bisa tertarik atau ingin nyoba gitu tepung ubi ini, itu di mana? Bisa dibeli di online shop, bisa dibeli di langsung ya di Iya. Bojong Sari di sini. Ya, itu ada di online shop, ada di Tokopedia sama Shopee dengan nama Ubi Sari, dan Instagramnya adalah Ubi Sari ID. Mungkin itu sih pesan-pesannya buat teman-teman Oke. semua ya, ayah bunda, teman-teman sekolah Fitra. Pace, mace, kamu semua beli pokoknya harus beli nih. Harus beli guys. Ya. Kamu semua harus beli. Oke, mungkin itu aja sih. Oke. Ya. Oke, kali ini untuk penjelasan tentang kegiatan CSR dan AT dari Kak Haryo dan Kak Sultan. Dan semoga sobat positif tertarik untuk main dan berkunjung ke PKBM nih untuk membeli si tepung ini, Iya, tepung boleh. eksklusif. Khasnya Andia Pramesti undur diri. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.